Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik penyebab tak kunjung sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah penyebab tak kunjung sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, jadi penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis secara umum ini memang memiliki durasi waktu yang cukup panjang ya. Artinya berbeda dengan penyakit-penyakit lain. Kalau penyakit lain mungkin hanya 3 hari atau mungkin 1 minggu itu sudah sembuh ya. Begitu makan obat juga langsung sembuh. Akan tetapi yang namanya penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini memang betul-betul ujian kesabaran bagi kita ya, sehingga ada yang menderita sampai tahunan ya, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun itu juga masih belum sembuh ya. Seperti pengalaman saya juga menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis sampai 1 tahun lebih ya. Nah itu juga durasi waktu yang cukup panjang. Nah oleh karena itu setelah kita analisa ternyata memang banyak faktor yang menyebabkan kenapa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis tak kunjung sembuh itu. Nah oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya angkat sebagai topik ya, karena saya paham dengan penderitaan teman-teman. Banyak yang menanyakan, Pak kenapa saya belum sembuh-sembuh, saya sudah berobat ke sana kemari, saya sudah mencoba minum herbal ini itu dan lain sebagainya, akan tetapi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis belum juga kunjung sembuh. Nah teman-teman semua, setelah saya cermati, jadi ada beberapa hal ya yang menentukan kenapa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu tak kunjung sembuh ya. Nah semoga dengan sharing kali ini ya, bagi teman-teman bisa menjadi referensi ya, sehingga teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis akan segera sembuh. Nah, penyebab kenapa tak kunjung sembuh itu adalah yang pertama ya, itu karena kita punya rasa ya, karena kita punya rasa. Nah, kemudian kita masih selalu merasa-rasa tentang sensasi. Itu. Jadi penyebabnya salah satu faktor yang utama adalah karena kita masih merasa-rasa sensasi yang pernah kita rasakan. Nah, sensasi itu bermacam-macam ya, mungkin antara
setiap orang itu bisa juga sama, tetapi bisa juga berbeda ya. Nah, sensasi itu memang ketika kita sudah mengalami asam lambung yang sampai dengan GERD ya, apalagi sampai dengan anxiety dan psikosomatik, ini yang sering kita sebut sebagai 1001 sensasi ya. Nah, itu memang rasanya multi ya, banyak sekali jenisnya dan rasanya juga cukup nikmat sekali. Nah, ini kadang orang yang belum pernah mengalami penderitaan ini kadang sepertinya tidak percaya ya, tetapi bagi teman-teman yang sudah pernah mengalami, nah ini adalah betul-betul apa ya, ya sesuatu yang harus kita cermati dan bagaimana caranya kita bisa keluar dari penderitaan asam lambung kedensiatif psikosomatis. Oke teman-teman ya, jadi penyebab yang pertama karena kita masih merasa-rasa sensasi yang sedang kita rasakan ataupun yang pernah kita rasakan. Contohnya ya, sensasi-sensasi yang pernah kita rasakan ya, secara umum yang sering ya, kepala mulai pusing-pusing, keliengan, kepala berat ya, mata buram, kemudian mata berkunang-kunang, pandangan bergelombang, telinga berdenging, kemudian hidung kadang mampet seperti flu atau banyak lendir, kemudian mulut juga terasa asam, kadang juga terasa pahit ya, kadang juga sering terkena seperti sariawan ya, bermacam-macam ya, sampai dengan leher yang kaku, pundak juga pegel-pegel, kaku, kemudian tangan ini juga kadang nyeri, bahkan diangkat saja rasanya berat, sampai dengan kaki juga sering gemetaran ya, gemetaran, kebas, kesemutan, sendi-sendi terasa kaku ya, kemudian yang di dada ini kadang dada terasa nyeri, terasa pegel-pegel, dada terasa panas seperti terbakar, bahkan nafas sampai pendek ya, seperti terkena serangan jantung, kemudian menurun ke bawah ya, di ulu hati seperti mengganjal, perut yang sering kembung, kemudian sembelit, begah ya, perih dan lain sebagainya ya, sampai dengan punggung ya, pinggang ini juga terasa pegel-pegel semua ya. Nah, ini salah satu sensasi fisik ya yang sering muncul, termasuk tubuh ini seperti oleng ya, sempoyongan, lemas, gemeteran. Nah, ini juga sensasi-sensasi yang sepertinya hampir semuanya mengalami itu. Nah, sensasi-sensasi itu ketika sedang muncul, otomatis kita merasakan itu menurut saya masih wajar ya, karena memang rasanya itu cukup dahsyat ya. Akan tetapi ketika sensasi itu sedang tidak muncul, nah itu juga kita kadang masih merasakan, yaitu yang sering kita sebut sebagai trauma ya. Sebenarnya sudah enggak apa-apa, sudah mulai membaik, tapi kita masih merasa-rasa. Karena masih teringat saat itu ketika sensasi muncul rasanya seperti ini gitu. Nikmatnya seperti ini. Nah, itu yang kadang membekas ya, membekas di pikiran kita, di perasaan kita, sehingga kita seolah-olah seperti selalu merasakan. Bahkan sensasi itu sedang tidak muncul, sepertinya kita menanti itu, menanti ini kepalanya nggak pusing dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah seperti itu namanya kita selalu merasa-rasa ya. Nah, kalau seperti itu, maka asam lambung akan selalu naik ya, selalu naik, terjadi GERD. Nah, akhirnya anxiety kita ya menjadi cemas, menjadi takut, menjadi was-was, menjadi
khawatir dan lain sebagainya. Termasuk emosi kita juga kadang terpancing menjadi mudah untuk emosional itu. Seperti itu, jadi bawaannya orang yang sedang terkena asam lambung ke tensiatif psikosomatis itu juga kadang sifatnya emosional ya itu. Nah itu ketika kita ingin cepat sembuh itu harus kita hilangkan semua ya. Baik itu sedang muncul sensasinya maupun sedang tidak muncul. Ketika sedang muncul kita dengan metode masa bodoh ya. Jadi karena kita sudah bosan dengan penderitaan ini ya, maka sudah tidak kita anggap lagi ya. Walaupun itu sebenarnya ada rasanya, itu kita tidak perlu merasa-rasa lagi. Nah, dengan seperti itu maka nanti sensasi akan menghilang dengan sendirinya. Ketika sensasi menghilang, maka kecemasan itu juga akan ikut menghilang juga, termasuk pikiran juga tidak lagi menganalisa negatif, tetapi sebaliknya menjadi berpikir yang positif. Nah, ketika seperti itu, ini adalah satu faktor untuk akan cepat sembuh. Nah, oleh karena itu maka kita juga harus percaya bahwa kita bisa sembuh seperti itu ya, bisa sembuh. Nah, dengan cara seperti itu. Jangan selalu merasa-rasa ya, atau tidak perlu dirasa-rasa tentang sensasi-sensasi yang sedang muncul atau sedang tidak muncul ya. Jadi kita dengan sikap masa bodoh kita cuekin ya tentang sensasi, kita tetap berjalan aktivitas. Nah, akhirnya nanti sensasi akan menghilang dengan sendirinya ya. Kecemasan juga akan menghilang sendirinya. Kemudian pikiran kita akan bisa berpikir positif, nah akhirnya akan mempercepat untuk sembuh teman-teman. Oke, itu tip yang pertama ya. Jadi jangan merasa-rasa sensasi itu. Karena kalau kita tetap merasa-rasa, nah itu akhirnya menjadi tak kunjung sembuh. Ya itu seperti itu. Nah tip yang kedua, ketika kita ingin cepat sembuh ya, nah maka kita tetap menjaga 3P-nya ya. Kadang ada yang kadang sudah merasa sedikit membaik ya, nah akhirnya 3P-nya ini kurang ya, kurang dijaga. Contoh misalkan makan ya, walaupun perut sudah enakan ya, kita makan sambal terlalu banyak misalkan, atau asam-asam terlalu banyak, kemudian yang berlemak tinggi terlalu banyak ya, otomatis dengan seperti itu nanti akan kambuh lagi dan akhirnya menjadi tak kunjung sembuh. Nah, maka ketika kita ingin sembuh ya tinggal kita konsisten menjaga 3P-nya ya. Yang pertama tentang pola makannya. Jadi untuk makanan-makanan pantangan ya boleh kita makan, tapi tetap terkendali ya. Terkendali artinya kita sesuaikan porsinya. Kalau saya dengan model porsi hanya saya kurangi gitu. Jadi kita makan tapi sedikit, khususnya pada makanan-makanan yang biasanya kontradiksi dengan lambung kita itu. Nah, kemudian selain pola makannya ya, tentunya tentang pola hidupnya juga harus konsisten dijaga juga, walaupun sudah kondisinya membaik ya, tetap jangan lupa, maksudnya aktivitas tetap kita batasi supaya tidak kecapean. Kemudian istirahat juga konsisten tetap kita jaga minimal 6 jam ya, syukur sampai 9 jam itu kita pakai untuk tidur misalkan seperti itu. Nah, selain itu juga kita berusaha selalu berpikir positif ya, berpikir positif bahwa kita ini ya baik-baik saja ya, asam lambung hanya numpang lewat lah, numpang lewat yang akhirnya menjadi kondisi semakin membaik.
Oke, itu teman-teman ya. Jadi tipsnya supaya eh, cepat sembuh ya. Itu seperti itu. Nah, selain itu juga kita jangan lupa ya selalu banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk kita semakin rajin beribadah ya, banyak bersyukur, kemudian selalu bersabar dan sadar tentang kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki ya. Nah, serta kita selalu ikhlas bahkan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita memohon supaya segera disembuhkan. Oke teman-teman ya, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.